Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita ketemu lagi. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan, biarlah walaupun simple, walaupun singkat, tetapi benar-benar bisa menjamah setiap hati kita. Hari ini saya ingin membagikan dengan tema penolong di masa krisis. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari lepas hari kami tahu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada semua karena pertolongan, karena penyertaan daripada-Mu, karena perlindungan daripada-Mu. Bahkan saat ini pun kalau ada di antara kami dalam keadaan lemah, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati setiap kami, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan sungguh jatuh di tanah kami yang subur. Dan kami akan berbuah-buah bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, penolong di masa krisis bukan berarti kita yang melewati pandemi, atau kita yang sedang sakit, atau kita yang punya masalah karena COVID, tetapi banyak masalah, banyak tekanan yang seringkali kita lewati karena kita selama masih kita hidup pasti kita melewati pergumulan atau masalah. Tetapi saudara, yang saya mau tekankan, walaupun dalam pergumulan, walaupun dalam masalah, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia. Hari ini saya mau mengangkat sebuah cerita dari Alkitab yang tidak asing bagi saudara dan saya, yaitu cerita dari Musa. Izinkan saya menceritakan sedikit saja bagaimana Musa itu tadinya adalah anak laki-laki yang harus dibunuh, saudara. Tetapi akhirnya Musa itu diketemukan oleh putri Firaun, bahkan bukan hanya diambil, diketemukan begitu. Putri Firaun ini merawat dan mengadopsilah seperti begitu ya, menjadi anaknya dan dibesarkan di kerajaannya, di dalam istana, saudara. Sampai suatu saat Musa sudah menjadi dewasa, dia sedang berjalan-jalan, terus dia melihat, waktu itu kan bangsa Israel sedang dijajah ya oleh bangsa Mesir. Dia melihat ada buruh yang diperlakukan dengan tidak sewena-wena oleh tentara daripada orang Mesir, sehingga akhirnya dia itu karena hatinya ingin membela ya saudara ya, dia bantu orang buruh daripada orang Ibrani itu, tetapi ternyata tentara orang Mesirnya itu terbunuh mati, saudara. Singkat cerita, ketahuanlah nih apa yang Musa lakukan, ketahuan sama Raja Firaun, dan dia mempunyai niat untuk membunuh Musa. Dan singkat cerita, di situ baru Musa tahu bahwa dia itu sebenarnya bukan anak asli, dia itu hanya anak angkat. Lalu Musa melarikan diri, saudara, ke tempat yang jauh dari Mesir tentunya ya, saudara. Tetapi di situ dia bertemu dengan Tuhan. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan tugas kepada Musa. Nah, saudara, saya mau bacakan di Keluaran 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir karena Tuhan mendengar doa-doa seruan daripada orang Israel yang menjerit kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk melakukan misinya Tuhan, saudara. Ayat ke-11, firman Tuhan berkata, "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.'" Saudara, saya ngebayangin Musa ini khawatir, mungkin malah Musa takut. Kenapa? Karena Musa tahu Musa itu dia dibesarkan dengan
terbiasa dengan tradisi orang Mesir, dia dibesarkan di istana di Mesir, dan dia juga tahu kekerasan dan kekejaman daripada Firaun. Jadi dia juga merasa, aduh, aku ini siapa? Seringkali kita dalam pergumulan, waktu kita melewati tekanan, waktu kita melewati krisis, saudara, kita merasa sepertinya kecil, sepertinya aduh Tuhan, aku nggak bisa, begitu loh. Saudara yang dikasihi, Musa juga bertanya begitu. Bahkan saudara, kalau nanti saudara baca ya, ini ceritanya luar biasa banget. Di kitab Keluaran 4 ayat 1, Musa juga berkata kepada Tuhan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Bagaimana kalau misalnya mereka tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, oh Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lihat saudara, Musa benar-benar ragu-ragu akan kemampuan Tuhan. Jangan kita sampai ragu-ragu akan kemampuan Tuhan. Ayat ke-10, ini terus nih, Musa berkata-kata bagaimana jika, ngomong sama Tuhan. Sampai di ayat ke-10, Musa berkata kepada Tuhan begini loh. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dari dulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi Musa bilang, udah deh, jangan saya nggak bisa. Saudara, apa yang Tuhan katakan loh? Tuhan bilang ayat ke-13, tetapi Musa berkata, Tuhan, ya Musa masih berkata ya, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, dengan kata lain, saya nggak bisa utus orang lain aja lah. Tuhan berkata kepada Musa, aku akan siapkan Harun yang pandai bicara, dia akan menolong kamu. Saudara, Tuhan berbicara juga kepada Harun untuk membantu dan menolong Musa. Seringkali dalam tekanan kita merasa sendirian, tetapi saya mau katakan kepada setiap saudara, waktu kita merasa sendirian, ingat, berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan seorang teman, seorang penolong yang menguatkan imanmu, yang bisa melihat potensimu, yang bisa menguatkan dan meneguhkan panggilan hidupmu di dalam jalan-jalan Tuhan, bahkan berjalan bersamamu, mendukung saudara untuk memenuhi apa yang Tuhan telah titipkan, visi yang Tuhan telah titipkan. Itu yang pertama, saudara, berdoa minta sama Tuhan. Yang kedua, perhatikan siapa engkau bergaul. Bergaulah dengan orang yang mengerti panggilan hidupmu. Bergaulah dengan orang yang menghargaimu, bukan bergaul dengan orang yang mengintimidasi engkau atau membuat kamu tidak merasa berharga. Jadi saudara, perhatikan dengan siapa saudara bergaul. Dan biarlah hari ini kita ingat bahwa Tuhan selalu mengirim orang untuk menolong kita. Biarlah kita berdoa, minta kepada Tuhan, kirimkan Harun dalam hidupku, dan juga bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi Harun bagi orang lain. Yang kedua, perhatikan siapa saudara bergaul. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pesan kebenaran-Mu. Biarlah pada saat ini kami mendengar kebenaran-Mu, Engkau meneguhkan setiap kami bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam masa tekanan, di dalam kesesakan, di dalam masa krisis, Engkau mengirim orang-orang tepat yang menolong kami untuk supaya setiap kami boleh semakin kuat, iman kami bertambah-tambah, bahkan kami masuk di dalam panggilan-Mu lebih tajam lagi. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini mungkin sedang lemah. Tuhan, Engkau memberi kekuatan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan Kau angkat setiap beban daripada hamba-hamba-Mu. Kalau ada di antara hamba-hamba-Mu yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan Kau buka jalan-jalan yang baru, Tuhan Yesus. Hikmat, marifat, ya Tuhan Kau tambahkan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi, selamat menikmati hari yang luar biasa bersama Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.